Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh anggota Ditjen Pothhan Kemhan, Bapak Ses, seluruh direktur, para kasubdit, para kabak, para kasih, para kasubag, dan seluruh anggota Ditjen Pothhan Kemhan yang saya cintai. Alhamdulillah, saya sampai di akhir dari masa tugas saya. Saya bertugas selama 2 tahun, 5 bulan, dan 20 hari. Sebuah periode yang cukup panjang untuk bersama-sama bekerja dalam sebuah satker di Kementerian Pertahanan. Saudara-saudaraku anggota Ditjen Pothhan Kemhan yang saya cintai, waktu selama 2 tahun, 5 bulan, dan 20 hari ini telah kita isi dengan capaian-capaian yang luar biasa. Saya bangga dengan kalian. Saya bisa lihat, bisa kita catatkan beberapa hal yang penting dapat kita peroleh selama periode kepemimpinan saya. Yang pertama yang saya catat dari sisi regulasi. Saya pikir karena tugas utama kita adalah melakukan atau membuat kebijakan, kita telah menghasilkan beberapa regulasi yang sangat penting di negeri ini. Yang pertama adalah diselesaikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk pertahanan negara. Undang-undang ini mengatur bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung, serta juga mobilisasi dan demobilisasi. Kemudian kita juga telah menyelesaikan Perpres nomor 27 tahun 2019 mengenai tata cara pengadaan Alpalhankam jangka panjang lebih dari 5 tahun. Ini sangat dibutuhkan oleh industri pertahanan kita untuk memastikan mereka bisa berinvestasi karena diberi kontrak jangka panjang. Kemudian kita juga telah menyelesaikan RPP, Aturan Pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2019, di mana RPP ini sekarang tinggal menunggu pengesahan dari Presiden Republik Indonesia. Beberapa hal yang lain, Perpres, Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, PKBN, sekarang sudah dalam tahap harmonisasi di Kumham. Ada Perpres Pengelolaan Industri Pertahanan, ini juga sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Kumham. Dan kita juga sedang menyusun Perpres untuk besaran tunjangan operasional untuk komponen cadangan. Dan selain itu, sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertahanan, kita telah memproses dengan cepat Permenhan terkait komponen cadangan. Ada Permenhan mengenai pembentukan dan pembinaan komponen cadangan, Permenhan mengenai kurikulum Latsarmil, Permenhan mengenai seragam komponen cadangan, dan permenhan terkait mengenai komponen cadangan. Itu dari sisi regulasi teman-teman anggota Ditjen Pothhan yang saya cintai. Jadi kita sudah berprestasi luar biasa di situ. Kemudian dari sisi produk, mari kita lihat produk-produk yang telah dihasilkan dari Tekin, Teknologi Industri Pertahanan, yang ini merupakan program prioritas nasional. Kita telah menyelesaikan program medium tank, dan alhamdulillah medium tank sudah masuk dalam proses pengadaan dan akan menyiapkan first article dengan revisi desainnya dalam waktu yang dekat. Kemudian yang kedua, roket Erhan 122B juga telah selesai kita buat prototipenya dan telah mendapatkan sertifikasi untuk saat ini masuk dalam proses pengajuan melalui pinjaman dalam negeri. Kemudian yang bisa kita catat juga ada beberapa produk dari PT Pindad, senjata otomatis, kemudian senjata serbu bawah air yang sudah selesai dan telah memperoleh sertifikasi. Kemudian kita juga telah memulai program PTTA Male ya, yang kita berharap dengan percepatan bisa selesai dengan sesuai waktunya pada tahun 2023, dan yang pasti yang dekat lagi adalah tank boat on track dan kita berharap bisa selesai di akhir tahun ini. Itu adalah produk-produk dari bidang teknologi industri pertahanan. Produk dari prioritas nasional yang kedua yang ada di Ditjen Pothhan Kemhan adalah bela negara. Program-program bela negara luar biasa. Saya sampaikan salut kepada teman-teman di Ditpn. Dari sisi regulasi, kita akan segera menyelesaikan Permenhan, kurikulum, dan modul bela negara. Kita sudah memiliki portal bela negara di website Kemhan, dan dengan didukung oleh Datin dari Pothhan Kemhan, kita sudah sangat aktif di media sosial. Kita punya di YouTube, kita punya akun di Instagram, di Facebook, ya, yang semuanya aktif menyuarakan mengenai berita-berita baik mengenai Indonesia untuk mengeluarkan semangat bela negara.
Selain itu, Bela Negara juga sudah keluar dengan program-program yang sangat kreatif. Ada ngopi bareng Bela Negara, kemudian ada konser Bela Negara, kemudian ada dialog Bela Negara, kemudian kita juga beriklan di TV, iklan-iklan yang disenangi oleh anak-anak muda sekarang dalam bentuk kartun atau animasi. Dan kemudian kita juga membuat lomba-lomba, lomba vlog, lomba memes mengenai Bela Negara. Dan itu semua kita harap akan berdampak menggaungkan semangat bela negara di seluruh komponen bangsa. Di sisi veteran, pelayanan veteran sudah masuk ke dalam aplikasi veteran. Kita berharap ini akan semakin aktif digunakan. Kemudian juga untuk veteran kita punya program baru di tahun 2020 ini di Hari Veteran Nasional, yaitu pemberian diskon khusus untuk veteran dari sebuah gerai supermarket yang ada di Indonesia, memberikan diskon khusus untuk para veteran Republik Indonesia. Kemudian tentu satunya yang terakhir adalah Ditsumdahan mempunyai kerja yang sangat besar untuk menyiapkan pembentukan komponen cadangan. Kita sudah berinteraksi dengan sangat ketat dengan Mabes TNI Angkatan Darat untuk menyiapkan program perekrutan komponen cadangan untuk tahap pertama. Dan alhamdulillah semua sudah tersusun, tergelar persiapannya dengan baik sehingga kita tinggal menunggu anggaran untuk bisa dapat dilaksanakan. Baik saudara-saudaraku, anggota Ditjen Pothhan Kemhan yang saya cintai, saya banggakan, tadi hanyalah sederet dari beberapa capaian yang telah kita bersama peroleh selama lebih dari 2 tahun ini. Capaian itu tidak akan bisa kita peroleh tanpa kerja keras. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang luar biasa, kerjasama, dan kebersamaan kita sebagai sebuah tim. Semoga apa yang kita telah kerjakan bersama ini bisa menjadi sumbangsih kita untuk negara kita yang kita cintai. Anggota Ditjen Pothhan yang saya cintai, pada akhirnya saya mengucapkan mohon maaf atas semua kesalahan yang saya lakukan baik secara pribadi maupun keluarga. Baik secara tertulis, secara lisan, secara perilaku, tindak tanduk, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan para anggota semua akan terus naik pangkatnya, promosi, karirnya cemerlang, selalu sehat, bahagia bersama keluarga, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan selalu bekerja untuk Indonesia yang kita cintai. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.